luar biasa Kak Teti. Kita ketemu lagi di pembelajaran sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, duduk yang manis, lipat tangannya, kita saat teduh dulu. Duduk yang manis, lipat tangannya, kita saat teduh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita angkat pujian. Apa pujiannya Kak Cynthia? Yang pertama, selamat pagi Bapak. Semua bernyanyi ya. Semangat dong Kak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus.
tetap di depan laptop atau handphonenya. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita angkat pujian apa Kak Cynthia? Dari Kidung Jemaat nomor 439 dengan judul Bila Hujan. Bilang topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di dalam pengajaran sekolah Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pengajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama melalui media YouTube untuk melakukan pengajaran dan mendengarkan firman. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu juga boleh berbuah di dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Nah, adik-adik, yang menjadi tema kita minggu ini yaitu berjalan di jalan yang benar, yang terambil dari Amsal 4 ayat 10-20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka tidak lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saat ini Abang akan memberikan penjelasan dengan bantuan sebuah cerita ilustrasi, yaitu cerita dari Bimo dan arah yang diberikan kepada pemadam kebakaran. Berikut ceritanya. Aku punya teman bernama Bimo. Ia adalah seorang kasir. Ia bekerja dari pagi hingga sore hari. Sore harinya Bimo mendapat informasi bahwasannya rumahnya kebakaran. Bimo pun menjadi sedih dan pusing. Lalu dengan segera Bimo pun menghubungi pemadam kebakaran. Bimo memberitahukan apa yang terjadi. Lalu kemudian Bimo juga menjelaskan arah jalan yang harus ditempuh pemadam kebakaran untuk sampai ke rumahnya. Untuk bisa sampai ke rumah Bimo, pemadam kebakaran harus maju, lalu belok ke kanan, lalu belok ke kiri, lalu belok ke kanan. 100 meter ke depan akan menemukan rumah Bimo. Mobil pemadam kebakaran pun bergerak. Pertama-tama mobil melaju lurus, lalu belok ke kanan, lalu belok ke kiri, lalu belok ke kanan, hingga sampai menemukan rumah Bimo. Lalu pemadam kebakaran pun memadamkan api dari rumah Bimo. Sebagian dari rumah Bimo pun terbakar. Namun berkat pertolongan pemadam kebakaran, Bimo masih sempat untuk menyelamatkan dokumen-dokumen penting milik Bimo.
Berkat arah yang tepat, maka pemadam kebakaran dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, adik-adik semua, bagaimana sudah menyaksikan ceritanya? Nah, dari cerita ilustrasi di atas diceritakan Bimo dan sebuah mobil pemadam kebakaran dalam situasi yang genting. Bimo memberikan arah kepada pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran mengikuti arah yang diberikan Bimo dan akhirnya sebagian dari rumah masih sempat diselamatkan dan dokumen-dokumen penting bisa diselamatkan. Adik-adik semuanya, coba bayangkan apabila pemadam kebakaran tidak mengikuti arah yang diberikan oleh Bimo. Misalnya, pemadam kebakaran berbelok ke kiri, tentu pemadam kebakaran tidak akan sampai tepat waktu dan akhirnya rumah Bimo pun terbakar habis. Nah, adik-adik sekalian, kisah ini juga mirip dengan hidup kita. Kita di bawah kutuk dosa membutuhkan jalan yang benar yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Kita juga perlu memilih arah yang benar. Namun karena kita masih kecil, kita butuh bimbingan. Kalau kita ingat dalam hukum Taurat yang kelima, itu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Kita perlu menaati orang tua karena mereka adalah orang yang harus kita hormati. Nah, Alkitab juga mencatat di dalam Yohanes 14 ayat 6, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi adik-adik, orang tua, terkhusus Yesus Kristus, adalah jalan yang benar yang harus kita ikuti. Nah, adik-adik, sampai di sini untuk pengajaran kita pada hari ini. Mari kita memilih jalan yang benar, yaitu dengan menaati kedua orang tua kita, terlebih lagi menaati Tuhan kita Yesus Kristus melalui pembacaan firman setiap hari. Nah, adik-adik, kita akan akhiri pengajaran, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar untuk mengikuti jalan yang benar. Tuhan, mampukan kami yang masih kecil ini untuk mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Baiklah, terima kasih untuk Bang Tulus untuk membaca firman-Nya hari ini. Sebelum kita menutup pengajaran hari ini, ada sedikit pengumuman dari KPMI. Ya adik-adik, karena kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih pada sekolah minggunya di rumah, tetap mengingatkan kedua orang tua kita untuk tetap memberikan persembahan ke gereja. Persembahannya ditaruh di amplop, dituliskan persembahan dari sekolah minggu. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan pujian. Terima kasih Tuhan, semua adik-adik bernyanyi ya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Selamat hari Minggu.